Oke, welcome Scorpio. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Scorpio. Readingan ini dari ya untuk kapanpun kalian menemukannya. Tapi aku udah mulai percaya sama algoritma YouTube. Jadi kalian kemungkinan bakal dapet ini di pertengahan menuju akhir April ini. Scorpio di sini kamu punya Seven of Wands. Kalau ngeliat Seven of Wands di sini kamu lagi apa ya? Eh kamu lagi bertahan di atas bukit gitu kali ya, gambaran yang kulihat di sini. Kayak apapun yang kamu perjuangin, apapun yang lagi kamu usahain sekarang, wah kamu ada di titik terakhir nyawa kamu banget gitu. Ya seolah semua orang di situ berusaha untuk menundukkan kamu, berusaha untuk menjatuhkan kamu, tapi kamu tetap nggak menyerah, kamu nggak mau dijatuhkan di situ. Makanya perjuangan kamu kayak lagi di atas bukit gitu, atau di atas piramid, atau dimanapun yang tempatnya tinggi, terus orang-orang di bawah pada pada berusaha buat menjatuhkan kamu, menurunkan kamu di situ. Ya apapun konteksnya ya. Kayak itu bisa bisa jadi apapun sih. Cuma yang jelas, eh, ini titik dimana kamu lagi nggak pengen didebat sebenarnya. Iya, kamu lagi nggak pengen dikasih tahu, kamu lagi nggak pengen didebat. Apapun yang kamu lakuin sekarang itu yang kamu percaya sebagai hal yang benar, hal yang baik untuk kamu lakukan. Jadi ya udah kerjain aja sih. Iya, jujur aku sendiri di sini bukan buat ngedebat kamu sih. Jadi tenang aja sih. Iya, chill, chill. Oke, nggak usah kombatif gitu. Iya, apapun yang kamu kerjain aku percaya kok itu hal yang baik buat kamu, dan aku juga percaya kamu bisa lakuin itu. Soalnya Seven of One, apalagi kalau ngomongin kemampuan ya, kalau ngomongin semangat apalagi, udah nggak diraguin lagi, semangat kamu tinggi di sini. Iya. Kamu nggak akan kehabisan energi, kamu kamu cukup kuat untuk ngehandle apapun yang lagi kamu hadepin. Dan crossing the reading kita punya the lovers. Iya, masalahnya kamu kadang ngerasa sendirian aja di atas bukit. Kadang kamu juga berharap ada orang yang bisa mengerti dan memahami kamu kalau ini tuh penting loh, apa yang lagi kamu kerjain sekarang tuh penting loh, value-nya gede, kalian kok nggak paham ini tuh, kayak gitu. Kalian berharap ada orang yang juga bisa punya visi yang sama dengan kamu, yang mau menemani perjalanan kamu, perjuangan kamu di atas bukit sekarang ini. Cuma ya gitu, bawaannya semua orang kayaknya pada yang datang nyamperin kamu bawaannya pengen ngedebat kamu doang gitu. Mereka nggak ngebantuin kamu cari solusi. Makanya kamu apa ya, ada kesan agak menjauh kali dengan orang. Atau mungkin nggak tahu ya, ada beberapa orang yang aku kenal tuh yang sebenarnya cara dia ngedebat tuh bukan bukan karena dia nggak suka sih. Iya, beberapa orang yang aku kenal eh, memperlakukan debat sebagai cara mereka untuk brainstorming. Aku kadang agak agak gimana gitu kalau bentar ini kita lagi debat nyari bener salah, atau kita lagi brainstorming nih. Kalau nyari bener salah gue nggak ikutan nih. Soalnya kadang ya kadang di momen kayak gitu aku kayak, eh, aku tuh lebih lebih cocok atau lebih asik diajak brainstorming. Soalnya kadang benar dan salah buatku tetap relatif. Ada hal yang benar dilakukan di satu saat atau di satu waktu, dan salah dilakukan di satu waktu, kayak gitu. Benar dan salah buatku tetap relatif, konteksnya apa. Tapi kalau mau brainstorming misalnya, ya udah gitu. Jangan, ya kalau mau brainstorming jangan kombatif, jangan jangan tiba-tiba jadi hostile. Kalau aku mencetuskan ide yang kontroversial kayak gitu, yang kayaknya bikin roti isi sol sepatu enak deh. Ya kan, orang juga mikir apaan aja roti isi sol sepatu. Cuma kan kayak apa ya, kayak eh ya dulu aku ada pengalaman gitu, kayak kalau sandwich atau burger yang kalau si hamnya udah terlalu alot kayak gitu, si isian dagingnya terlalu alot, itu kan kayak kita kita lagi ngunyah sendal. Terus kenapa kita nggak bikin kayak roti isi tapi dagingnya tuh dibikin bener-bener pipih gitu. Pipih tapi padet gitu, nggak ada campuran. Terus orang begitu makan kayak anjir, kayak saus sepatu keras banget kayak gitu, kayak alot.
Cuma kan poinnya di situ gitu, aku pengen bikin apa ya, bikin something pengalaman baru aja, nggak bener-bener kita ngasih makan orang soal sepatu juga. Cuma kan pada akhirnya kalau kalau itu mau didebatin udah jelas aku yang salah. Cuma ada something di situ gitu, ada ide baru atau ada something yang aku pengen pengen ngebawa sesuatu gitu ke obrolan, ke konversasi gitu, nggak cuma setuju aja gitu. Aku bisa setuju aja, tapi kalau dikasih apa ya, dikasih stimulus kayak gitu ya, otak aku bakal bekerja menemukan sesuatu. Dan aku ngerasa kamu lagi butuh, mungkin lagi butuh temen kali ya, lagi butuh temen untuk sama-sama brainstorming mungkin, atau lagi butuh temen untuk sama-sama ngelihat satu permasalahan dari sudut pandang yang sama kayak gitu. Mungkin yang kamu adepin sekarang tuh buat kebanyakan orang bukan masalah yang besar atau bukan masalah yang perlu ditangani atau ditindaklanjuti, dan kamu punya concernnya di sini. Kamu ngerasa oh ini harus dibenerin nih, nggak bisa kalau kita diemin aja. Root of the reading kita punya two of coins, ya ada pertimbangannya jelas, ada apa ya, nggak tahu ya. Kalau ngomongin ya semua orang berusaha pengen ngedebat kamu, semua orang berusaha pengen ngejatuhin opininya kamu, pendapatnya kamu. Sebenarnya ada satu titik di mana kamu bisa nerima kalau oh iya ini orang juga bener sebenarnya. Agak menyebalkan tapi kadang aku nemu aja orang kayak gitu, kayak dia ngedebat kita tapi deep down dia tahu yang kita omongin tuh bener. Tapi dia tetap kombatif gitu dalam argumennya, kayak kok argumen gue dijatuhin mulu, nah apa sih, lu juga kan tahu gue tuh ngomongnya bener ya. Kenapa harus disanggah mulu? Tapi jujur aku akuin ngobrol sama orang kayak gitu seru sih. Iya, kayak pada at the end of the day yang aku kenal sih orangnya cukup sportif buat bilang enggak kok, lu juga bener sebenarnya, gue mah iseng aja tadi. Apa sih aja ya, pas of the pas energinya ada Knight of Cups tuh kan. Sebenarnya kamu nggak sekombatif itu, kamu juga cukup ramah orangnya, kamu juga cukup apa ya, cukup seru kalau diajak nongkrong, dan generous juga, dermawan juga, nggak pelit ya. Jadi aku ngerasa kombatifnya di sini kamu sebagai cuma pose aja sih, iya nggak sih? Ya kamu keras kepala, kamu nggak bisa dibilangin apapun yang orang bilangin soal kamu bakal kamu mentahin, tapi enggak sih, itu permukaannya doang kayak gitu. Crowning the reading, kamu punya page of sword ya kan. Sebenarnya kamu siap untuk belajar dari argumennya orang yang datang buat ngasih tahu kamu soal satu hal. Itu beneran kamu pikirin, itu beneran kamu apa ya, beneran kamu riset lagi, beneran kamu tindak lanjuti si risetnya, nggak kamu mentahin gitu aja. Mungkin dalam apa ya, dalam prakteknya kamu seolah kayak tertutup gitu sama masukan dari orang lain, tapi enggak kok, kamu siap untuk belajar di sini. Dan dalam prosesnya mungkin kamu juga apa ya, makanya orang jadi terkesan ngelihat kamu terkesan kayak batu banget, nggak bisa diomongin. Sebenarnya kamu mau diomongin, tapi gimana cara orang yang ngomonginnya ke kamu. Nggak tahu ya, kalau mungkin kalau kamu ngelihatnya dia nggak ada di titik yang sama dengan kamu agak sulit nerima pendapatnya kayak gitu. Kayak The Lovers, kamu bener-bener butuh orang yang paham dengan kondisi kamu saat ini, dari mana kamu berasal, makanya kamu bisa bikin opini soal itu gitu. Soalnya makanya kamu bisa berargumen seperti itu. Kalau di luar itu agak sulit kamu untuk ngelihat dia sebagai teman kamu gitu kali. Soalnya Page of Swords punya kecenderungan juga untuk melakukan kesalahan, tapi dia siap untuk terus belajar dari kesalahannya dia. Di fitur energinya kamu punya The Star tuh kan. Yang pengen kamu capai di sini bukan hal yang remeh-temeh sih, bukan hal yang biasa. Kamu berusaha shooting for the star, literally. Ya, yeah, literally kamu bener-bener apa ya, pengen mewujudkan impian besar kamu. Tapi dalam prosesnya kayaknya kamu nggak ada di lingkungan yang tepat, nggak ada di lingkungan yang bisa mengakomodir kamu, yang bisa memahami kamu, menerima kamu, makanya kamu terkesan jadi kayak kombatif, jadi keras kepala, nggak bisa diomongin. Padahal mungkin kalau dengan orang yang tepat, orang yang sefrekuensi gitu kali, orang sekarang bilang kalau
Ya, dengan orang yang sefrekuensi sebenarnya ya kamu fine fine aja. Iya, nggak sekeras kepala itu. Kamu cuma punya goals, kamu nggak defensif, kamu cuma punya hal yang pengen kamu wujudkan di hidup kamu. Questionernya posisi kamu sekarang ada uh, Six of Coins, ya Six of Pentacles. Aku ngerasa sebenarnya kamu lagi berusaha untuk membuka diri kamu buat orang lain. Iya, buat komunikasi, buat ngobrol. Tapi mungkin karena yang tadi ku bilang lingkungannya nggak pas, lingkungannya nggak tepat, orang-orang yang ngobrol sama kamu kesannya malah jadi mempertanyakan kredibilitasnya kamu gitu. Kayak seolah jadi ngajak debat, padahal kamu mah niatnya nyari temen. Tapi karena mereka nggak sefrekuensi dengan kamu, jadinya kayak di debat, ya kan? Ya kalau ngeliat Eight of Cups di environmentnya kamu kayaknya emang harus pindah dari tempat itu. Nggak berarti kamu jauhin juga ya orang-orangnya, cuma mungkin kalau kamu nyari tempat atau nyari temen yang bisa kamu ajak kerja sama, jangan di situ. Mungkin di luar sana masih banyak tuh orang-orang yang bisa support kamu, orang-orang yang ngerti idenya kamu, ngerti visinya kamu, tapi nggak di situ kayaknya. Iya, yeah. Hopes and fear-nya ada Nine of Swords. Iya, yeah, ini aku rasa uh, apa yang pengen kamu wujudkan udah cukup besar, udah cukup lah buat kamu. Jadi jangan kamu tambah-tambahin lagi pikiran kamu dengan mikir kalau ini gue kok nggak ada temennya ya. Kok orang pada nggak paham ya kayak gitu. Ya kamu, aku rasa uh, tiap ide, tiap gagasan bakal menemukan orang yang tepat sih. Jadi kalau kamu overthinking lagi soal kenapa orang nggak ada yang paham sama kamu, wah itu kayak nambah beban pikiran kamu. Ya jangan terlalu dipikirin sih kalau menurutku. Mending kamu fokus aja dengan apa yang kamu kerjain dengan sepenuh hati, dengan hati yang ikhlas, hati yang bersih. Insya Allah dengan kayak gitu orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, orang-orang yang suportif dengan kamu bakal menemukan kamu dengan sendirinya. Terutama kalau kerjaannya yang sifatnya dipublis gitu, kerjaannya yang bisa dilihat banyak orang. Wah itu kalau udah sampai dipublis itu kan jadinya kayak magnet gitu kan, jadi kayak mercusuar magnet gitu buat orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu. Jadi aku pikir sih gitu. Ya di atasnya outcome-nya ada Five of Swords. Kamu mulai mempertanyakan baik dan buruknya, benar dan salahnya sih. Ini udah bener atau ini gue ngerjain ini udah bener atau enggak ya? Ini baik nggak ya kalau gue giniin? Kalau bener-bener gue kerjain kayak gini. Balik lagi, kita nggak akan tahu baik dan buruknya, benar atau salahnya kalau nggak kita publish, kalau nggak kita kerjain. Iya, kadang kita bisa belajar, kita bisa riset, tapi balik lagi, apalagi ya, terutama soal pendapat orang lain, kita nggak bisa benar-benar tahu pendapat orang lain sebelum projectnya kita share, sebelum projectnya kita rampungkan. Baru di situ kelihatan, oh iya gue belum sempurna di bagian ini nih, masih harus dibenerin, atau oh iya ya ternyata ini bisa ngasih manfaat buat orang, ada feedback dari orang, ada masukan. Tapi syaratnya satu, kerjanya harus beres dulu, projectnya harus kamu publish dulu, baru ntar bakal bermunculan feedback soal baik dan buruk yang selama ini kamu pikirin, orang-orang yang selama ini kamu apa ya, uh, orang-orang yang selama ini kamu cari yang bisa ngedukung kamu, yang punya ide yang sama dengan kamu. Ya semuanya bakal datang sendiri, datangnya bukan dengan kamu berdebat membuktikan kalau kamu benar atau produk kamu yang terbaik, enggak. Tapi dengan kamu terus fokus dengan kerjaan kamu, dengan produk kamu, dengan ide kamu. Gimana caranya supaya dia bisa rampung sebaik mungkin, bisa bermanfaat buat sebanyak mungkin orang gitu kali ya, Scorpio, untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, dan subscribe channel ini kalau kalian belum subscribe. Dan ya share video ini ke Scorpio lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Scorpio ada di hari Selasa barengan sama Leo, Virgo, sama Libra. Sekali lagi terima kasih Scorpio, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.